pahami, ya, yang saya pahami pencipta kita ya menyampaikan firman-Nya baik dalam bentuk kalam dengan para nabinya maupun dalam apa namanya dalam bentuk Yesus Kristus gitu. Karena Yesus Kristus saya mengimani adalah firman Allah ya. Kalamullah ya, gitu. Nah, itu adalah untuk menjelaskan tentang apa yang Dia inginkan, bukan untuk kita menjelaskan tentang kebagaimanaan Sang Pencipta itu gitu. Dan ini tren highlight ini itu tidak terasa highlightnya itu baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ada tren highlightnya itu adalah apa yang diinginkan Sang Pencipta terhadap firman-Nya, terhadap kalimat-kalimat-Nya. Tentunya isinya adalah pengajaran. Makanya kalau di perjanjian lama itu setelah kejadian yang ada itu ulangan. Kenapa diulang? Ulangan itu adalah kenapa diulang-ulang hal tersebut? Ulangan itu artinya hal itu diulang lagi loh gitu. Untuk di reminder supaya kita mengingat, jangan berbuat memberikan segala macam kepada patung-patung dan segala macam seterusnya itu. Nah, hal-hal itu artinya hal yang penting gitu. Nah, karena saking pentingnya itu ditaruh di yang kedua situ gitu. Di situ tidak membahas tentang kebagaimanaan esensi atau zat Sang Pencipta itu, bagaimana dia korelasinya antara Pak Sumarlin, kita nggak usah masuk ke situ Pak Sumarlin, karena itu konteks tentang ketuhanan kami. Enggak, saya menyampaikan yang saya pahami. Saudaraku, saya menyampaikan yang saya pahami. Karena Pak Sumarlin jangan menjelaskan konsep tentang keilahian tentang kitab saya, nggak bisa. Enggak, saya sedang tidak menjelaskan, saya menyampaikan yang saya pahami. Karena kebetulan saya ini kan dua kaki, saudaraku. Saya ada dari sisi situ juga gitu loh. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Tapi bagaimana ketidaktahuan Tuhan Bapa terhadap kitab Taurat? Contoh, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah membenarkan apa yang ada pada sebagian dari orang-orang yang diberikan kitab Taurat. Orang-orang yang diberikan kitab Taurat. Artinya lebih daripada satu orang yang diberikan kitab Taurat. Seperti apa pemahaman ini Pak Sumarlin? Ya, ini Pak Sumarlin harus lihat orang-orang yang diberikan kitab Taurat. Siapa-siapa orang-orang yang diberi kitab Taurat? Masya Allah. Halo. Itu dalam kurung Beli. Halo, enggak masih. Enggak usah. Masih bolehkah saya menyampaikan? Ya, jadi itu Pak Sumarlin jangan menjelaskan soal ketuhanan kepada saya. Saya sedang tidak menjelaskan, saya hanya menyampaikan pemahaman saya gitu. Ini bisa diterima, bisa tidak kan gitu. Kalau memang tidak diizinkan juga tidak mengapa gitu. Saya tidak akan menyampaikan gitu. Hanya saja concern kita di sini kan gini. Bon, turun aja kamu Bon. Bil, gua turun Bil ya. Tapi gua tanya satu boleh nggak Bil? Satu aja Bil. Udah turun aja kamu Bon. Loh, kok tinggal 1% ini, mohon izin nih apa namanya Bono. Iya, satu aja Bil. Jadi masih boleh nggak saya menyampaikan? Lanjut Pak Sumarlin. Ya, baik. Jadi poinnya adalah apa sih yang pencipta kita inginkan dari kita, kan tentu itu lebih make sense gitu untuk kita diskusikan ya. Oke, mungkin dikatakan menemus dan segala macam. Cuma repotnya juga saya nggak boleh membicarakan itu, jadi repot juga saya gitu. Hanya saja yang saya pahami bahwa pencipta kita gitu, berbicara kepada kita melalui perantaran para nabi kah, melalui perantaran firman-Nya dan seterusnya bukan untuk membuat kita sibuk menjelaskan kebagaimanaan zat atau entitas Dia gitu. Tetapi untuk membuat kita sibuk apa sih jalan-jalan yang bisa membuat kita diberkahi, dicintai olehnya gitu, diampuni ya, Dia tebus kesalahan-kesalahan kita dan seterusnya. Inilah yang Dia sampaikan ya. Esensi inilah yang Dia sampaikan kepada kita melalui perantaran para nabi dan rasul. Yang mana para nabi dan rasul ini telah diutus untuk setiap zaman, karena secara demografi setiap zaman dan setiap kaum maksudnya, karena secara demografi manusia itu berbeda-beda dari bahasa dan hal-hal lainnya gitu. Ini poinnya dulu, kita terlepas dari bicara Islam dan Kristen gitu. Apakah yang diinginkan Sang Pencipta kita sibuk memperdebatkan atau mendiskusikan tentang kebagaimanaan entitas Dia, atau tentang kebagaimanaan apa yang Dia inginkan dari kita gitu. Sehingga diskusi ini arahnya bisa kita
tentukan gitu. Kalau yang dimaksud adalah tentang kebagaimanaan entitas dia, tentu harusnya hal ini menjadi tren di kalangan orang-orang terdahulu gitu. Di dalam kitab-kitab yang dia turunkan. Ini orang bertanya, menjawab atau khotbah sebenarnya orang ini? Halo, saya sedang Hey, menyampaikan apa yang saya Bono, pahami, Pak. Ini kau sopan sedikit, itu saudaramu iya Muslim, Bono. sopan. Kamu, Itu kita aja respect sama Pak Sumarlin kok, Bono. Bono, Ini itu saudaramu Muslim loh. Kamu begituin, iya, cuma aja diam. Saya nggak iya. paham sebenarnya arahnya. Kalau tidak Ya, paham, makanya jangan tinggal langsung bertanya. nyolot gitu, Bro. Ini Gak ada Ustadz yang sopannya. saya Iya, hormati nggak nih, paham saya Pak arahnya Sumarlin ini ini. kemana nih. Bertanya, Iya, ini menjawab atau Ustaz. khotbah? Kamu pikir siapa? Cuma aja diam sama Pak Sumarlin bicara kamu. Iya, Saya Pak di sini Sumarlin sedang tuh tidak berdebat. di Saya respect. sedang berdiskusi dengan saudara-saudara saya gitu. Dan mohon Iya. maaf kalau kalimat saya Maaf membuat Pak saudara Sumarlin, kita boleh bingung gitu. boleh izin ya Pak Sumarlin. Maaf ya Bang Billy, ada Bang Suma juga nih. Lanjut Jadi abang, gini, lanjut bang. ya, jadi gini Pak Sumarlin, sebenarnya kalau di tempat kami ya, kami senang sekali ya melakukan atau mengerjakannya. Kami bergumul, kami berjuang secara pribadi untuk bagaimana kami bisa mengerjakan apa yang firman Tuhan. Itu saya setuju dengan itu, Pak. Tetapi yang sering ditanyakan dalam keimanan kami adalah kebagaimanaan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai apa yang Tuhan mau, tentu kami pun akan jawab banyak. Yang pertama, yang paling sulit, saya bilang paling sulit bagi kekristenan, yaitu menyangkal diri memikul salib. Itu udah hal yang paling sulit untuk kami lakukan, seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai apa itu Tritunggal, apa itu yang kemudian ditanyakan kepada kami, nah inilah kebagaimanaan yang kami harus jelaskan, seperti itu. Wah, ini Pak Sumarlinnya sudah turun. Oke. Habis baterai dia bang. Dia tadi sudah Oh, habis bilang tinggal baterai. 1%. Oke. Selamat pagi Bang Zuma. Apa kabar Bang Zuma? Pagi, Bang Jack. Baik, alhamdulillah. Oke. Saudara gimana Ya, kabarnya senang nih? bisa ketemu Sehat? lagi. Ya, puji Siap, Tuhan, siap. sehat Bang. Sehat. Oke. Oke. Bang Zuma, ada yang Oh, ya mau udah host, didiskusikan makasih mungkin? host ya. Ya, hati-hati Host, Bro makasih Bono. host ya, saya turun host ya. Ya, hati-hati Bro Bono. Selamat pagi. Ya. Ya, makasih host ya, Turun ya. aja Saya Bon, soalnya nggak mau pernah nanya sama si nyambung kamu Billy. Bon, turun aja. Iya, lo takut sama gua ya, Bill ya? Aduh. Kamu nggak sampai kamu bicara Jujur aja, lo Amerika, takut kamu sama bicara gua, di lo, Hong Kong. Ya. Jauh kamu Bon. Belajar dulu Bon. KTP, Kapan-kapan Bang kita KTP. ketemu lagi, Bill ya. Oke, Kapan-kapan kita gampang bro, ketemu lagi, bro. ya. Ini mumpung ada Bang Zuma di sini, wah senang banget nih rasanya ini. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi, Bill ya. Kalau Bang Juma nggak perlu ada Muslim lain, dia sendiri aja udah cukup ya. Aduh. Saya turun. Dikawal Jibril pun dia nggak bisa apa-apa, Bono. Nah, gua pengennya berdoa sama si Billy gua. Nggak akan Bono. Jauh kamu. Takut ya, Bill ya. Ya udah, Bill. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Bill ya. Oke, Bang Jack, kita bahas apa nih? Konsep ketuhanan atau gimana nih? Konsep Ya, keselamatan atau gimana? Iya, konsep keselamatan juga boleh, Bang. Oke, baik. Oke. Saya Ya, dulu silakan. boleh sampaikan, Bang. Oke, baik. Bang KTP. Yuk. Bang semua, ini kan kalau Siap, kita siap. diskusi itu kan enak ya, Bang ya. Jadi kayaknya nggak perlu timer ya. Nggak perlu Bang. Aku Oke, nggak. oke. Aku Kecuali nggak Bang tiap Billy hari mau timer, aku- boleh aja. Nggak. Oke, baik. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya izin doa sebentar ya, karena bukan dengan kekuatan saya bisa. Tuhan, kami ucap syukur untuk Bang Zuma, untuk Bang Billy, untuk Bang KTP, juga teman-teman yang hadir di sini. Berkati kawan-kawan ini, berikan mereka kesehatan, berkat penyertaan-Mu. Tuhan, aku berdoa bukan dengan kekuatanku, aku menyampaikan firman-Mu, bukan dengan pengetahuanku, tapi biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengiringi mulut bibir hamba yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Tuhan bimbing saya, mampukan dengan kekuatan-Mu setiap dari kami bisa mengerti keimanan kekristenan, dan setiap dari kami boleh menerima Tuhan atas kasih karunia-Mu, bukan dengan kekuatan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Terima kasih Bang Suma. Jadi kita akan berbicara mengenai keselamatan di dalam kekristenan ya.
Dan Bang Simon nanti memberitakan bagaimana keselamatan dalam keislaman. Oke, yang pertama kali kita harus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Itu dalam kekristenan. Kami memahami itu. Tetapi, ada tetapinya. Tuhan itu bukan hanya sekedar Maha Pengampun. Ketika kita melangkah satu langkah lagi, Dia juga Dia adalah hakim. Dia adalah Dia adalah seorang judge, ya. Dan setelah itu ketika kita maju selangkah lagi, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Suci. Nah, sama seperti misalnya teman-teman Muslim, Muslimah memiliki lipstick yang ternyata setelah diketahui itu mengandung kandungan babi 1%. Maka kandungan babi 1% itu berarti bahwa seluruhnya adalah kandungan babi. Dalam artian seluruhnya ini haram gitu loh, bukan seluruhnya kandungan babi, tapi seluruhnya ini haram dan ini layak dibuang. Nah, demikian pula apa di hadapan Allah, bagaimana mungkin kita dengan satu dosa, sedikit titik dosa, dan itu bisa langsung Tuhan ampuni begitu saja? Tentu tidak bisa, dan itu harus dibuang. Seperti itu. Nah, demikian pula di hadapan Allah, dosa sedikit, dosa besar itu sama. Bagi Tuhan itu najis, bagi Tuhan itu tidak bisa itu juga isinya adalah dibuang nantinya, ujungnya adalah dibuang. Seperti itu. Itulah kenapa pada waktu zaman Musa Tuhan menginisiasi bahwa Dia Maha Kasih, Dia mengampuni, Dia juga hakim, bahwa Dia harus menghukum dosa, dan Dia juga Maha Suci, tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka orang-orang di dalam perjanjian lama Dia membawa korban. Nah, korban itu dia bertobat, ya minta ampun, Tuhan ampuni dosa saya. Disembelihlah domba tadi. Jadi tidak cukup seseorang itu cuma minta ampun terus Tuhan mengampuni. Ada domba yang disembelih di situ. Ketika domba itu disembelih, maka darahnya tercurah, maka kematian itu dialami oleh domba itu menggantikan dari orang tadi. Itulah kenapa orang itu benar-benar diampuni secara sempurna. Kenapa? Karena seseorang itu dia sudah ada yang mengalami kematian bagi dia, yaitu domba itu mengalami kematian bagi dia, sehingga dia dibebaskan dari kematian. Nah, di dalam perjanjian baru, sama seperti yang di kitab Yesaya katakan bahwa hamba Mesias, hamba yang menderita, dia akan disebut sebagai korban penebus salah. Sama seperti di dalam Yeremia dikatakan, aku akan mengampuni dosa mereka. Oleh apa? Dalam Yesaya kitab Zakaria dikatakan oleh mereka yang telah Dia tikam. Nah, jadi pengampunan itu terjadi, kita bertobat, kita ampun, itu adalah Maha Kasih Allah. Tetapi ketika harus ada yang dihukum, maka Yesus di atas kayu salib mengalami hukuman bagi kita, mengalami kematian bagi kita, sehingga kita yang harusnya mati, kita beroleh kehidupan. Jadi disubstitusi, kematian itu disubstitusi. Makanya setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan tanpa ada substitusi kematian tadi, maka di hadapan Tuhan dia masih ragu, saya masuk surga atau masuk neraka. Dia masih memiliki ketidakyakinan. Misalnya hari ini juga mati, dia masuk mana? Dia akan berkata, dia ngambang. Kenapa? Karena tidak ada yang mengalami kematian bagi dia. Sementara di dalam kekristenan, keselamatan itu pasti. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami kematian bagi kita, sehingga kita diubah, kita boleh hidup, kita boleh menjadi anak Allah, dan boleh menikmati janji Allah. Saya tidak akan berikan warisan saya kepada anak tetangga, tetapi saya berikan warisan pada anak saya. Demikian pula, ketika kita menjadi anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Demikian, silakan Bang Suman. Terima kasih. Ya, baik. Bang Ketivisi, saya minta di tengah. Oke, baik ya teman-teman. Makasih Bang Jack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dan juga selamat siang kepada saudara-saudara Kristen. Jadi gini, kalau konsep keselamatan dalam Islam itu, Al-Quran kemudian menyatakan bahwasanya aturan Tuhan itu datang kepada para nabi untuk kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari oleh umatnya. Saya mulai dari Nabi Musa dulu. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati.
ya, wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Di ayat selanjutnya kemudian Allah mengatakan, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagian pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu, suruhlah umatmu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Itu Nabi Musa. Lalu kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah juga subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattakullah wa ati'un. Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan. Lalu kemudian Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Lalu kemudian setelahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW juga datang sebagai khataman nabiyyin, penutup para ajaran para nabi. Allah mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi keselamatan dalam ajaran agama Islam itu jelas. Para nabi diutus kemudian untuk membawa syariat, aturan main, hukum-hukum, ketetapan, keterangan, aturan main yang harus berlaku terhadap kaumnya nabi-nabi tersebut. Jadi kalau ingin selamat maka ikuti petunjuk daripada nabi di masa itu. Misalnya hidup di zaman Nabi Musa, ingin selamat ikuti petunjuk Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ingin selamat ikuti petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Hidup pada masa Rasulullah Muhammad SAW, mau selamat ikuti petunjuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quranul Karim kami diajarkan kemudian bahwa orang-orang mukmin itu dijanjikan oleh Allah surga Firdaus. Mereka lah yang kemudian mewarisi surga Firdaus itu. Siapa mereka yang mewarisi surga Firdaus? Adalah mereka yang kemudian mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salat, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang kemudian mentaati perintah Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi keselamatan itu taat kepada perintah Allah, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Orang-orang yang melaksanakan ini dengan ikhlas, mereka akan mewarisi surga. Ini jaminan. Demikian. Silakan saudara. Siap Bang Zuma. Jadi seperti ini, saya boleh simpulkan ya bahwa keselamatan di dalam Islam itu sangat bergantung kepada perbuatan. Kurang lebih seperti itu ya Bang Zuma. Mohon dikoreksi singkat. Iya, saya lanjutkan narasi benar. saya. Oke, baik. Jadi seperti ini. Di dalam kekristenan, hal tersebut perbuatan itu bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu pertama adalah satu-satunya adalah rahmat. Orang bisa masuk surga dengan perbuatan syaratnya satu. Dia tidak boleh berdosa. Dia sama sekali tidak boleh memiliki
titik pun dosa. Karena di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Saya pernah memberikan satu cerita yang semacam apokrif ceritanya, tapi ini hanya untuk sebagai kaca saja. Suatu hari ada orang mendapat penglihatan masuk surga, kemudian dia bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak mengizinkan orang-orang di neraka ini masuk ke surgamu? Kemudian, oh benar, kamu mau, Tuhan ambil satu orang. Dan ketika diambil di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Orang tersebut berkatakan, tolong kembalikan saya ke neraka. Di hadapan kemuliaan Tuhan ini lebih menyakitkan daripada di neraka. Panasnya di neraka itu berbeda dengan panasnya di hadapan Tuhan. Itulah kenapa dosa prinsipnya yang satu, dibuang. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Yang namanya dosa, yang namanya maaf, kita tahu lipstik dengan 1% kandungan babi pun itu berarti seluruhnya mengandung babi. Dan tidak layak untuk seorang istri, seorang wanita menggunakan itu. Karena itu najis. Manusia bisa tahu bahwa satu titik itu najis, masa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa melihat bahwa satu dosa itu najis. Nah, inilah yang diprinsipkan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa bahwa akibat dari dosa itu adalah kematian. Hanya satu, death, kematian. Nah, ini yang kawan-kawan, mohon izin teman-teman muslimku, yang Anda abaikan. Karena di hadapan Tuhan, cuma satu syaratnya, dosa adalah satu titik pun kematian. Makanya dari zaman Adam, Tuhan langsung membuat apa? Tuhan langsung membuat baju dari untuk Adam pada waktu itu dari domba. Kenapa? Ada pengorbanan terlebih dahulu di situ. Itu korban yang pertama kali, yang kemudian diteruskan oleh Habel, kemudian oleh Musa oleh Musa itu menjadi korban penebus dosa. Jadi ada korban-korban setiap hari, bahkan untuk dosa yang tidak disengaja. Mohon diingat ya teman-temanku, supaya kita tidak menyepelekan masalah dosa ya. Dosa yang tidak disengaja di hadapan Tuhan apa? Tetap dosa. Dan seorang imam yang melakukan itu, maka dia harus mempersembahkan apa? Bukan domba, melainkan lembu. Jadi hukuman atas dosa yang tidak disengaja tadi adalah satu, kematian. Itulah kenapa kematian benar-benar dialami oleh domba tadi atau lembu tadi untuk menggantikan posisi orang itu harus mati. Nah, kemudian dalam perjanjian lama ini adalah gambaran yang nantinya akan ada janji pembebasan dari dosa dari seorang atau hamba Allah atau hamba Mesias yang menderita itu, yang nantinya dia akan mati di atas kayu salib menggantikan kita, posisi kita. Harusnya kita mengalami kematian akibat dosa kita walaupun setitik tadi, maka Yesus mengalami kematian bagi kita, sehingga kita, jaminan bagi kita apa? Ada keselamatan. Kenapa? Hukuman sudah ditimpakan. Nah, bagi kita yang hukuman belum ditimpakan, kita masih ragu. Kita masih bingung. Kita masih bimbang. Masuk nggak aku ke surga nanti? Bingung gitu loh. Nah, sementara yang kita butuhkan apa? Sure, kepastian, jaminan, garansi mengenai keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena kita nanti pasti akan mengalami kematian. Kematian selama-lamanya. Kalau tidak digantikan oleh kematian yang dialami Yesus di atas kayu salib. Ketika perbuatan baik di dalam kekristenan itu jelas tidak bisa membeli surga. Terlalu mahal, teman-teman. Terlalu mahal. Saya bisa habiskan seluruh tabungan saya ya. Saya bisa habiskan seluruh dana saya. Saya bisa jual semuanya ya. Saya bisa melakukan itu semua. Kemudian saya serahkan buat orang-orang misalnya seperti itu ya. Saya melakukan suatu tindakan kebaikan. Tetapi saya tahu bahwa saya memiliki natur dosa. Ini yang membuat saya terpisah dari Allah. Tetap terpisah. Dan ini hukumannya apa? Kematian. Nah, perbuatan baik itu tidak akan bisa membeli surga. Surga itu rahmat melalui siapa? Kristus. Nah, ketika seseorang Kristen dia berbuat baik, dia bukan sedang dalam proses demi masuk surga. Tidak, kita sudah anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi apa? Kita ini ucapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, pastikan kita berada dalam posisi yang tepat. Posisi keselamatan yang tepat. Apakah kita ini seorang karyawan walaupun dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Dia rajin, dia tidak pernah libur bahkan. Tetapi warisan itu diberikan kepada
anak, bukan kepada hamba. Nah, menjadi anak Allah terlebih dahulu, itulah fokus kita. Melalui siapa? Melalui pengorbanan darah Kristus. Sehingga kita yang dahulu jauh boleh mendekat. Sehingga kita yang dahulu jauh boleh menjadi disebut sebagai anak Allah. Dan kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Dari sinilah kasih karunia keselamatan itu terjadi. Baik, jadi di hadapan Tuhan mau perbuatan baik kita semua seperti kain kotor. Kenapa? Ya karena kita memang naturnya dosa. Itulah kenapa kita sangat memerlukan juru selamat itu. Dan itu sudah ada. Dan barang siapa menerima juru selamat itu, maka mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang nantinya boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Silakan Bang. Baik, bentar dulu, makasih. Bang Jack. Sebelum dijawab, kita ada timer. Ini berapa menit ya waktunya ya? 4 menit atau 3 menit Bang Suma? Maaf Bang Suma. 4 menit kayaknya bagusnya. Iya 4 menit ya. Kalau 3 menit terlalu pendek ya. Tapi kalau 5 menit kepanjangan. Ya siap Bang Suma. Oke siap. 4 menit Bang Melki. Baik Bang, baik. Ya makasih ya Bang Melsedek. Iya, jadi kalau di Islam kami terkait dengan dosa. Dosa itu karena Tuhan kami Maha Pengampun, maka ketika kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, maka Tuhan mengampuni dosa kami. Itu di dalam pengajaran agama Islam. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi manusia di dalam Islam itu diupah berdasarkan perbuatannya. Di Islam itu manusia ini kemudian diberikan kehormatan untuk kemudian menerima apa yang telah ia lakukan. Jadi di Islam itu tidak dikenal pemberian secara cuma-cuma. Tetapi harus berdasarkan terhadap kaidah yang kemudian sudah dicanangkan oleh Allah, yaitu berupa aturan main. Makanya para nabi diutus untuk mengajarkan umatnya melaksanakan perintah Tuhan itu. Para nabi diutus kemudian untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, maka Tuhan memberikan solusi. Apa solusi itu? Bertaubat. Oleh karena itulah kemudian di Islam manusia diupah berdasarkan perbuatan. Itu para nabi juga mengajarkan itu. Nabi Musa mengajarkan, Nabi Isa mengajarkan bahwa manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan sekecil apapun, baik dibalas, buruk pun dibalas. Tapi indahnya di Islam, perbuatan buruk itu bisa dihapuskan dengan amalan-amalan kebajikan. Dengan cara bertaubat kepada Allah. Tidak dengan mengambil tebusan. Tidak dengan mengambil sesuatu yang untuk menjadi korban. Demi untuk menghapus dosa itu. Ini yang diamalkan di Islam. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak mengenal kemudian dosa waris. Islam hanya mengenal dosa itu dibalaskan sesuai dengan amalan. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menjelaskan illal ladzina tabu minal ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat setelah mereka berdosa lalu mereka melakukan perbuatan baik, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga umat Islam ketika kemudian dijanji oleh Allah, barang siapa yang melakukan perintah-perintahku, menjauhi laranganku, maka dia mewarisi jannah. Dia mewarisi surga. Nah, bukan kemudian atas perbuatan itu, tapi atas perintah dan ketaatan manusia, sehingga atas ketaatan ini Allah ridha.
Allah kemudian menghadiahkan keselamatan. Kalau amalan untuk bayar surga itu nggak mungkin. Seluruh amalan yang kita lakukan untuk membayar sehelai rambut aja nggak bisa. Tapi karena dengan amalan perintah Allah, mentaati perintahnya, maka Allah ridha, kemudian hambanya itu masuk ke dalam surga. Begitu juga Waktu sebaliknya. habis. Demikian. Waktu habis. Oke. Oke, siap. Oke. Oke, baik, saya langsung ya. Jadi gini, tadi Bang Zuma menyinggung mengenai dosa waris. Jadi seperti itu teman-teman. Paling sederhananya yang disebut dengan dosa waris itu seperti ini. Kita semua pasti mati. Semua orang yang berada dalam perut Adam pasti mengalami kematian. Kenapa? Akibat apa? Akibat dari dosa. Itu cuma satu, kematian. Nah, itulah kenapa di dalam di dalam perjanjian lama ada cara untuk Tuhan memberikan pengampunan. Jadi tidak semata-mata Tuhan Maha Kasih maka Tuhan ampuni. Tidak. Dia pun tetap menghukum. Dan hukumannya cuma satu. Dari sejak perjanjian lama, hukumannya cuma satu. Kematian. Itulah kenapa ketika tidak ada yang mengalami kematian bagi kita, maka kitalah yang akan disembelih. Ketika tidak ada yang mengalami kematian bagi kita, ketika tidak ada yang melakukan penebusan itu bagi kita, maka kitalah korban itu. Saya ulang ya, di dalam perjanjian lama, hukuman bagi dosa cuma satu, kematian. Upah dosa adalah maut. Itu clear, jelas. Itulah kenapa di hadapan Musa, di hadapan kemah pertemuan, orang membawa korban. Nah, korban itu langsung apa? Disembelih. Supaya apa? Mati. Kenapa mati? Ya memang harusnya kamu mati. Saya mati. Harusnya jemaat ini kamu mati semua atas dosa-dosamu. Itu udah hukum Tuhan. Kita tidak bisa kompromi lagi di hadapan Tuhan, kekudusan. Maka lipstick atau sedikit dosa itu dibuang. Demikian pula hukumannya mati. Tuhan yang Maha Kasih satu. Yang sekaligus dia adalah Maha Suci. Sekaligus dia adalah hakim. Maka dia menjatuhkan hukuman itu tetapi kepada domba yang tidak bercacat, tidak bercela tadi. Dan itu dilakukan setiap hari. Karena setiap hari kita berdosa. Seorang bawa itu ke hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika seorang itu cuma minta ampun tanpa dia membawa satu persembahan. Satu korban maksudnya. Tidak ada kematian. Maka dia pasti tidak yakin. Dia pasti dalam hatinya, saya sudah diampuni tidak ya? Ketika dia ditanya, kamu mati masuk mana? Dia bingung. Dia kebingungan. Nah, tetapi ada jawaban yang kuat bagi mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mereka menerima darah Kristus, pengampunan itu. Ketika ditanya, kamu harusnya mati. Tuhan, Kristus sudah mati bagi saya. Oke, kamu hidup. Kenapa? Kematian sudah ditimpakan kepada Kristus, menggantikan kita. Ini adalah wujud kasih rahmat Allah. Allah memberikan korban dari dia sendiri. Untuk apa? Mengakomodasi apa? Sifatnya. Bahwa dia memang tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia harus menghukum dosa. Dia harus membunuh orang yang berbuat dosa. Jadi bukan sekedar kita mengatakan, oh Tuhan makasih. Tidak. Sifat-sifat yang Tuhan yang lain itu dia akomodir. Kalau Tuhan cuma maha kasih, maka dia akan menyangkal bahwa dia Allah yang maha suci. Dia sedang menyangkal bahwa dia adalah Allah yang hakim. Nah, itulah kenapa dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Kita tidak perlu ragu lagi. Terima kasih. Waktu habis. Oke. Waktu dimulai ketika berbicara. Baik, makasih Bang. Ya, sekali lagi
kami dari umat Islam itu memahami bahwasanya surga itu adalah tempatnya orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang yang taat menjauhi larangan Tuhan, itulah dia surga. Dan neraka itu adalah tempatnya orang pemalas, tempatnya orang yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan, orang yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah manusia. Surga jelas tempat orang suci, orang yang mensucikan diri mereka dengan mentaati perintah Tuhan dan juga mensucikan diri mereka dengan menjauhi apa yang Tuhan larang. Nah, terkait dengan syariat, di setiap umat, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, di situ jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurusmallah ala ma razaqahum mim bahimah an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan, kami kasih aturan main, penyembelihan hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Apa kabar gembiranya itu? Kabar gembiranya adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah, baginya dijanjikan surga, dijamin surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka hidup kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Mereka yang beriman terhadap perintah-perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan secara ikhlas tanpa ada embel-embel paksaan. Nah, terkait dengan syariat, syariat Islam itu jelas, menyembah hanya kepada Allah. Upah dari penyembahan kepada Allah jannah. Udah selesai. Beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, upahnya adalah surga. Itu. Menjauhi larangan Allah, upahnya adalah surga. Nah, ketika kemudian orang-orang beriman ini melanggar perintah, misalnya khilaf atau sengaja atai di dalam melaksanakan perintah atau lalai di dalam menjaga agar mereka tidak jatuh kepada dosa. Ketika kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah bertaubat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengasap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghendaki kemudian memberi pengampunan kepada siapa? Kepada mereka yang bertaubat. Allah kemudian memberikan azab kepada siapa? Kepada mereka yang tidak bertaubat. Jadi solusinya sangat sederhana. Dosa ditanggung masing-masing. Dosa kemudian diperhadapkan kepada Allah oleh yang melakukan dengan bertaubat. Jadi siapa yang melakukan perbuatan, dialah yang kemudian mendapatkan upah dari perbuatan itu. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, di Islam para nabi itu datang memberikan syariat, memberikan aturan main untuk ditaatin, karena manusia terselamatkan dengan taat ibadah kepada Tuhan. Demikian. Waktu habis. Oke, saya boleh izin dibesarkan dikit, Bang? Oke, saya mau share ya. Pak Jo. Oke, Pak KTF, boleh izin dibesarkan? Silakan. Minta dibesarkan, Bang KTF? Yoi. Oke, makasih. Oke ya. Oke, baik, saya bicara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bicara mengenai Kristus ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Jadi melalui kita menerima Kristus, apa yang ditawarkan Kristus di sini? Kristus menawarkan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi. Kita yang diadopsi adalah kita yang dipilih. Nah, ini ya teman-teman. Sebab semua orang yang dipilih, yang tadi ya, yang beroleh adopsi tadi ya, dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini adalah proses keselamatan di dalam kekristenan. Yang pertama, semua orang dipilihnya dulu. Nah, siapa yang dipilihnya? Itulah mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menjadi posisi kita sudah pasti. Seperti orang di sebelah Yesus. Ada seorang penjahat, dikatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang nanti. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias. Maka apa? Jawabannya di situ. Satu, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ikut dengan aku ke Firdaus. Eksklusif, Yesus berkata. Dia punya hak atas hidup dan mati. Dia punya hak atas surga dan neraka. Bahkan dia mengatakan seperti ini. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Dan karena dia memang berkuasa atas hidup dan mati. Sama seperti ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, aku serahkan nyawaku. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bang, dia serahkan. Dia berkuasa menyerahkan, dia berkuasa mengambil itu kembali. Dikatakan anak manusia akan diserahkan untuk disalib, dan 3 hari dia bangkit. Bahkan dia tahu kapan dia bangkit, kapan dia serahkan, kapan dia ambil. Artinya apa? Dia benar-benar berkuasa atas hidup dan mati. Ini poin pentingnya teman-teman. Bagaimana kita menyerahkan kepercayaan kita, keimanan kita, itu harus kepada orang yang tepat. Nah, Yesus adalah orang yang tepat untuk kita serahkan keimanan kita, karena dia berkuasa atas hidup dan mati. Nah, melalui karya Kristus, kita semua diangkat menjadi anak. Setelah kita diangkat menjadi anak, maka kita hari demi hari diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, Kristus. Nah, kita akhirnya apa? Dimuliakanlah, tubuh kita diubah. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Itulah keselamatan di dalam Kristus yang setiap hari dikerjakan. Bagaimana jika seorang masih berbuat dosa? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa tidak mendatangkan maut dalam 1 Yohanes. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang kalau kita terus-menerus di dalamnya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kalau kita berusaha keluar dari situ, kita minta sama Tuhan kita keluar dari situ, maka dia tidak akan mendatangkan maut bagi kita. Tetapi yang jelas posisinya harus jelas dulu dong. Kita ini anak Allah atau hamba atau tetangga. Nah, anak Allah dia adalah pewaris kerajaan Allah. Terima kasih. Waktu habis. Oke, baik. Iya, makasih. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Jadi di Islam itu orang-orang beriman, orang-orang yang mentaati perintah Tuhannya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Jaminannya itu sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus solihah sanudkhiluhum jannah. Orang-orang yang beriman mengerjakan amalan kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga.
Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi yang beriman ini yang mengamalkan amalan perintah-perintah Allah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga. Al-Quran menerangkan seperti itu. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannah. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga. Jadi orang yang bertakwa ini siapa? Orang yang mentaati perintah Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhannya yang harus ditaatin. Mohon maaf kalau saya melihat dan saya pernah bertanya pada saudara saya, saudara angkat saya, seorang Kristiani juga. Saya tanya sama beliau, apa yang dimaksud dalam agama abang tentang bapak dan juga anak? Ternyata dia menjelaskan dan mengarahkan saya ke kitab Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang dimaksud dengan anak Tuhan adalah mereka yang taat kepada perintah Tuhan, yang mendengarkan dan mentaati didikan Tuhan. Berarti benar, atiullah wa atiur rasul. Keselamatan itu hanya diterima, hanya boleh dikatakan sebagai orang yang intim kepada Tuhannya ketika sang makhluk, sang ciptaan ini kemudian tunduk patuh berserah diri kepada didikan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan. Tapi kalau kemudian orang yang meninggalkan perintah Tuhannya, mengambil oknum lain menjadi penebus dan seterusnya, itu tidak dikenal di dalam pengajaran para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jannah itu hanya tempat orang yang mengabdi, beribadah dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Ibadahnya seperti apa? Aturan mainnya ibadah itu seperti apa? Inilah mereka yang mewarisi surga. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang beribadah, mengabdi menjalankan perintah. Bukan menisbahkan perbuatannya kepada oknum lain. Tapi mereka yang mentaati perintah Tuhannya, mereka itulah yang kemudian mewarisi jannah surga. Saya kira begitu jelas di dalam Islam konsep keselamatan itu diperoleh dengan taat kepada Tuhan. Demikian. Waktu habis. Waktu dimulai ketika berbicara. Oke, saya minta maaf. Oh, ternyata belum tak ini. Oke. Sama seperti anak manusia, ini perkataan Yesus sendiri ya. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sorry. Tunggu. Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa harus ada tebusan? Kenapa perbuatan baik itu nggak cukup? Karena Tuhan bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Dia Maha Suci. Nah, ini yang sering diabaikan. Hukuman bagi dosa cuma satu, kematian. Yesus mengalami kematian bagi kita. Yesus adalah jawaban. Dia mengalami kematian itu. Dikatakan apa? Nih, sebentar, lagi dong, ya, lagi. Dibesarkan bang, enggak tolong. Itulah kenapa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Apa yang menjadi bukti bahwa perkataan Yesus ini bisa dipercaya? Apa yang menjadi bukti bahwa keselamatan dalam Yesus bisa dipercaya? Satu, Dia bangkit. Dan Dia tidak mati lagi. Dia mengalami kematian bagi kita dan Dia bangkit. Dan tidak mati lagi. Ada orang bangkit dari kubur dan dia mati lagi. Tetapi Kristus
mengalami bagi kita yang harusnya kita alami, kematian. Karena setiap orang, kalau tidak ada Kristus yang mengalami kematian bagi dia, maka dialah yang harus mengalami kematian. Karena perintah Tuhan jelas, dosa itu titik, harus dibuang. Titik. Lipstik aja harus dibuang. Apalagi dosa di hadapan Tuhan. Memang Tuhan itu separuh kudus. Dia 1000% kudus. Nggak bisa satu titik dosa itu bersatu dengan dia. Hukuman bagi itu adalah apa? Mati. Mati, kematian. Itulah kenapa kekristenan itu memiliki girah yang begitu kuat. Supaya kita diselamatkan, kita tidak perlu mengalami kematian. Kepada teman-teman yang lain. Nah, lalu jaminannya jelas. Yesus bangkit. Perkataannya bukan ecek-ecek. Dia benar-benar bangkit. Dia benar-benar membuktikan bahwa dia bangkit. Kemudian di hadapan Tuhan ya, ketika seorang mati, maka hanya ada apa? Split. Hades dan Firdaus. Orang yang mati tidak mengalami penebusan Kristus, maka dia langsung masuk Hades. Itu adalah hukuman kematian. Dan itu adalah konsekuensi. Tetapi mereka yang mengalami Kristus, mereka menerima penebusan dalam Kristus, mereka mengalami Firdaus. Nah, tidak ada yang namanya dari Hades, dari kematian kekal. Maka setelah dicuci, kemudian dia bisa masuk surga. Tidak ada hal seperti itu. Kalau demikian, maka iblis pun bisa dicuci dan masuk surga. Artinya apa? Sekali dibuang, ya dibuang. Lipstik itu harus dibuang kalau mengandung sedikit B2. Demikian pula, begitu dosa ya selamanya di situ. Kalau nanti ternyata benar bahwa itu dicuci, ya, wah enak dong saya. Tapi kalau ternyata yang benar adalah ini dan ini adalah perkataan Yesus sendiri, bahwa memang tidak bisa dari sini naik sana, celakalah. Dan kesempatan itu hanya saat ini. Kasih karunia Tuhan sudah jelas. Barang siapa menerimanya, karena keselamatan tidak ada di bawah kolong siapapun kecuali dalam Kristus. Barang siapa menerimanya, mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Gue Bang Zuma. Baik, makasih. Jadi kalau di Islam itu ya, jelas bahwa kematian itu adalah satu paket dengan kehidupan. Yang namanya makhluk pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi orang berdosa, orang tidak berdosa, orang yang sudah ditebus maupun yang tidak ditebus sama-sama mati. Kenapa? Karena dia makhluk. Yang tidak mati itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita berasal dari kematian, lalu kemudian kita dicipta, lalu kita mati, itu adalah hal yang kompleks dalam kehidupan. Yang tidak mengalami mati itu yang maha hidup. Dan itu hanya disifati oleh Sang Pencipta langit dan bumi yang memberi kehidupan kepada kematian. Nah, lalu kemudian di Islam jelas sekali. Ketika manusia itu berdosa, maka Allah memberikan solusi. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kufur. Ini solusi ketika kita kemudian melakukan satu tindakan dosa, maka kemudian kita bertobat kepada Allah. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmat annahu man amila minkum su'ah bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim.
Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan untukmu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi solusinya sangat luar biasa di Islam itu. Ketika orang itu khilaf, berbuat dosa, kemudian dia mengaku bertaubat di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dosanya diampuni oleh Allah. Maka yang tinggal kemudian adalah amal kebajikan. Jadi tidak perlu ada yang menebusnya. Kenapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengampuni dia kok. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada satu dosa yang kemudian tidak ampuni oleh Allah. Apa itu? Syirik. Menuhankan selain pencipta langit dan bumi. Itu yang tidak diampuni. Mati dalam keadaan tidak meninggalkan ajaran itu, mati dalam kekekalan. Kafir dia. Kufur dia. Tempatnya di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tapi dosa-dosa yang lain, ketika kemudian mati tanpa bertaubat, membawa dosa dia mati, dosanya itu bisa dihapuskan dengan cara apa? Dibersihkan. Tapi asal kita tahu, neraka selemah seringan-ringannya siksaan adalah kita dipakaikan sendal, di mana ketika sendal itu kita pakai, isi kepala kita itu di dalamnya mendidih layaknya minyak kelapa yang sedang digunakan menggoreng. Ini siksaan yang paling ringan itu. Menggunakan sendal yang dimana otak kita akan mendidih di dalam. Bayangkan betapa dahsyatnya kesakitan yang dirasakan. Itu neraka. Oleh karena itulah jangan ada dosa, bertaubat kepada Allah. Demikian sementara. Silakan saudaraku. Iya. Izin dibesarkan, Bang. Oke, baik. Oke, kita akan bicara mengenai nubuatan tentang hamba menderita. Ya, dikatakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Makanya Yesus mengalami kutuk bagi kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini akibat dari dosa. Padahal kita yang mengira dia kena tulah. Kita mengira Yesus kena kutuk. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi apa? Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan. Bagi siapa? Bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Bagaimana mungkin Yesaya bisa menubuatkan persis tepat seperti apa yang Yesus alami? Karena memang penyalipan itu sudah dinubuatkan ya teman-teman. Untuk penebusan dosa kita, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi apa? Allah, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, Yesus dianiaya, tapi Yesus memberikan diri tertindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke bejakalan. Jadi jelas nih, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Barang siapa berada dalam persekutuan dengan Adam, maka dia akan mati bersama dengan Adam. Karena upah dari dosa kejahatan Adam itu adalah kematian. Barang siapa berada dalam persekutuan dengan Yesus, maka dia beroleh kehidupan. Karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus menunjukkan bahwa garansi keselamatan di dalam dia itu well guaranteed. Garansinya bagus sekali. Terbaik. Jadi bukan ecek-ecek apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian ketika ada dosa yang tidak terampuni, maka kita tahu bahwa iblis pun, sebentar, saya open kamera ya. Nih, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu.
dan mereka gemetar. Apakah setan masuk surga? Tidak. Loh, dia percaya Tuhan itu satu loh. Dia tidak mensyirikkan Tuhan. Toh dia tetap masuk neraka. Jadi tidak ada harapan sama sekali. Mengatakan Tuhan itu satu, maka masuk surga? Tidak bisa. Kenapa? Karena hanya jelas ada satu. Engkau percaya satu Allah. Dia percaya satu Allah. Setan percaya. Itulah kenapa takaran percaya satu Allah itu sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Setan percaya satu Allah. Dan dia apa? Tetap tinggal dalam neraka. Itulah kenapa harus ada keselamatan. Harus ada penebusan. Dan penebusan itu ada di dalam Kristus, teman-teman. Yesus mengalami kematian bagi kita. Supaya kamu tuh nggak mengalami kematian nanti. Dan Yesus janjinya terjamin. Dia nggak ada kuburnya loh. Waktu habis. Oke, silakan. Terima kasih ya teman-teman atas koinnya. Monggo Bang Sumas. Baik, di Al-Quran jelas diterangkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tujuan diciptakannya jin dan manusia itu hanya untuk tunduk, berserah diri, beribadah kepada Allah. Jadi kalau iblis kemudian masuk neraka itu karena dia mau. Iblisnya yang minta kepada Allah, panjangkan umurku. Aku akan buktikan kepadamu bahwa mereka anak keturunan Adam akan bersamaku masuk ke dalam neraka. Iblis yang minta. Itu urusan iblis dengan Tuhannya. Urusan manusia adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau iblis itu rida masuk ke dalam neraka, itu karena keinginannya sendiri. Begitu juga manusia. Manusia sudah tahu bahwa neraka itu akan diisi oleh orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Nabi Isa mengusir orang-orang itu, dianggap kaum semua pembuat kejahatan karena tidak melakukan perintah Tuhannya. Sedangkan yang menjadi acuan keselamatan itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhannya. Makanya dikatakan wattaqullaha wa ati'un. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Fattakullah wa ati'un. Itu diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran As-Sukhruf ayat 63. Jadi manusia dan iblis tidak bisa disetarakan. Kalau iblis kemudian tidak mensekutukan Allah, tetapi iblisnya yang minta untuk kemudian tetap di jannah, di neraka. Oleh karena kesombongannya. Begitu juga orang-orang yang kufur. Mereka ridha. Mereka mau, mereka yang menginginkan. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh para nabi bahwa kekekalan itu hanya bisa didapatkan dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Keselamatan itu hanya bisa didapatkan hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Makanya diketerangkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wal untha. Wahai manusia, kami menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, adalah orang yang paling taat kepada Allah. Nah, orang-orang taat ini, orang-orang yang bertakwa ini kemana perginya? Jannah, surga. Jadi orang taat itu adalah ketika mendengarkan perintah Tuhannya, ketetapan Tuhannya, hukum-hukum Tuhannya, mereka tunduk patuh terhadap aturan itu. Itulah yang bertakwa. Tapi karena kalau ada orang karena ketidaksanggupannya terhadap ketaatan terhadap perintah Tuhannya, lalu kemudian memberikan ayahnya atau istrinya atau anaknya sebagai tameng untuk menghapuskan kesalahan dan kehilapan dia meninggalkan aturan itu tidak disifati oleh ajaran Tuhan. Itu nggak ada. Makanya pembalasan Tuhan itu berlaku terhadap perbuatan masing-masing. Kita akan dibalas sesuai dengan
perbuatan masing-masing, dan itu banyak diterangkan di semua kitab-kitab terdahulu bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tuhan akan datang, malaikat yang diperintahkan akan datang, nabi yang diperintahkan juga akan datang, menyatakan salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi tidak ada yang kemudian, oh saya sudah diampuni oleh dosa saya sudah diambil seterusnya oleh ini si fulan. Tidak ada itu. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti apapun perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian. Mohon dibesarkan Bang KTP. Yap. Saya mohon maaf ya Bang Suma, tadi karena kitab saya dikutip ya, bahwa Yesus akan mengusir orang-orang tadi yang menuhankan dia. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini. Bagaimana di dalam Muslim? Maaf izin ya Bang, nanti saya mohon dikoreksi. Sorry. Tunggu, Ya, silakan Bang, nggak apa-apa. Tunggu bentar. Oke, baik. Nah, di dalam surat ini ya, dalam Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka. Jadi semua di antara mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Nah, di sini ada perbedaan jelas. Di dalam kekristenan, tidak ada orang masuk neraka dulu. Tetapi yang ada adalah langsung split. Nah, ketika kita mengalami seperti itu dulu dengan tujuan dicuci, maka saya boleh dong punya kesempatan berbuat dosa. Saya boleh. Toh nanti saya dicuci. Tetapi tidak di dalam kekristenan. Ya begitu masuk tidak bisa balik. Beruntunglah saya kalau cuma dicuci. Beruntunglah kalau itu benar. Tapi mohon izin, sampai saat ini ya, kami mengetahui, setahu kami, Baginda masih berada di dalam makam beliau. Nah sementara Yesus, dia bangkit. Artinya apa? Apa yang Yesus ucapkan, dia penuhi. Kalau kita bicara garansi, maka produk Yesus atau barang yang dijual Yesus itu melampaui ekspektasi kita. Karena tidak pernah satu orang pun yang bangkit dan tidak mati selamanya. Yesus menggaransi kita dengan jaminan yang kuat. Nah, ketika dikatakan setelah mati apa? Lewati neraka dulu. Tidak, di dalam Kristus langsung split. Nah kalau melewati dulu, dicuci dan lain sebagainya, maka wah enak dong. Enak. Kenapa enak? Loh, saya bisa melakukan dosa. Terus kemudian saya tambahkan perbuatan baik saya. Kemudian saya buat dosa lagi. Saya tambahkan lagi amal saya. Saya berusaha menjadikan orang masuk dalam agama saya. Itu kan amal. Saya berusaha. Nah, terus ini jelas. Di dalam kekristenan, sayangnya kalau yang benar dalam kekristenan, maka sekali masuk sana nggak bisa. Ini ya, sekali lagi. Dikatakan. Yesus mengatakan seperti ini. Sebentar. Boleh di close sebentar, Bang? Ya, ini ya. Oke. Saya ulang ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan-setan pun percaya. Dan mereka tidak selamat. Mereka sama sekali tidak selamat. Nah kemudian, tadi ketika Bang Suma mengutip, jadi bukan saya mengutip terlebih dahulu ya, tapi Bang Suma terlebih dahulu mengutip, bahwa Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dia. Ini kita baca nih. Kemudian, ketujuh mulut itu kembali dengan gembira dan berkata, apa? Tuhan. Mereka berkata menyebut Yesus Tuhan. Terus apa kata Yesus?
Demikian, janganlah bersukacita kepadamu, tapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Nah, berarti mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, namanya terdaftar di sorga. Jadi tidak perlu takut, karena memang dia adalah firman itu yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Silakan. Ya, baik. Makasih. Jadi di dalam surah Maryam. Bentar. Sorry. Oke, silakan. Oke. Silakan. Iya. Jadi yang ada di dalam surah Maryam ini jelas sekali bahwasanya manusia yang dimaksud di sana adalah mereka yang kemudian memiliki dosa. Itulah yang kemudian mendatangi neraka. Karena kenapa? Ya, sebelum sampai ke jannah, perjalanan seluruh umat manusia itu melintasi sirat. Jadi perjalanan ke surga itu ada sirat, ada jembatan kemudian. Di bawah jembatan itulah kemudian neraka itu berada. Jadi semua orang akan mendatangi, melewati. Yang memang sudah dikhususkan di neraka itu, mereka akan menetap di sana. Tetapi mereka yang ditetapkan untuk masuk surga, mereka akan melintas, mendatangi. Neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka. Sama seperti ketika mendatangi rumah sakit, bukan berarti dia adalah pasien. Sama ketika mendatangi pemakaman, bukan berarti masuk ke dalam liang kubur. Itu makna daripada surah Maryam yang Anda sebutkan tadi. Nah, kalau kemudian saudara mengatakan bahwasanya di Kristen seperti ini dan seperti itu, siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, Anda keliru. Karena yang dimaksud di situ adalah kurios, bukan theos. Kurios berarti sayyid, berarti dia tuan. Siapa yang mengatakan Yesus itu tuan dan mendudukkan ajarannya, tidak menggantikan dengan ajaran orang-orang yang ada setelahnya, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Betul. Tapi siapa mereka? Ya orang yang mentaati ajarannya, bukan mentaati perintah-perintah yang datang setelahnya. Itu final itu. Itu betul itu. Siapapun yang mengikuti Yesus, taat kepada perintah Yesus, maka mereka itu adalah penduduk surga. Amin. Itu jelas tuh. Yesus dalam arti kata Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel tunduk patuh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapapun yang ikut kepada dia, Bani Israel yang ikut kepada dia, saya katakan mereka adalah penghuni surga. Mereka akan bertemu dengan umat Islam di surga nanti. Yang menjadi permasalahan ini adalah orang-orang yang ngaku-ngaku, yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi ternyata mereka pentuhan. Ya sekalian kita ngambil ya, Anda boleh ngambil data di Islam, saya pun akan ambil data di agama saudara. Jadi manusia itu akan diupah berdasarkan perbuatan. Tuhan akan datang menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya. Yehezkiel 18:30, Mazmur 62 nomor 18, Pengkhotbah 12 nomor 14, Matius 16 nomor 27, Yohanes 5 nomor 29 dan seterusnya. Jadi kalau orang Kristen kemudian atau orang Islam kemudian perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya itu seimbang, dia mau dilemparkan kemana? Dia mau kekal di neraka, amal kebajikannya ada. Dia mau masuk ke surga, dosa-dosanya juga ada. Maka karena Allah Maha Kasih, Allah itu Maha Adil, Allah menyayangi hambanya, maka terlebih dahulu dibersihkan hambanya, lalu ke jannah, lalu ke surga. Jadi kalau dia seimbang amal perbuatannya, dia mau dikemanakan? Sementara dalilnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 nomor 14. Demikian. Oke, mohon dibesarkan. Bang KTP, izin dibesarkan Bang KTP. Ya. Oke, baik. Saya tidak akan mengomentari masalah 71 tadi Bang.
terlalu dalam. Saya hanya memberikan perbedaan. Perbedaannya di mana? Seperti ini. Kemudian matilah orang miskin. Abraham, ingat ya, langsung ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu mati, dikubur, dan dia berada apa? Sengsara di alam maut. Jadi langsung terjadi split di sini. Ini poin saya. Jadi saya tidak dalam ranah mengkritisi kitab Abang ya. Dan tadi kitab Abang yang menyebutkan terlebih dahulu kitab kami. Jadi bukan saya memulai untuk loncat pagar. Kemudian lalu ia berseru, orang kaya ini berseru, "Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Enak, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini dapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya apa? Nah, ini yang Yesus katakan. Mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi, sudah tidak ada harapan lagi, teman-teman. Ini ortodoksi. Ini adalah ajaran yang benar. Yesus mengatakan tidak ada harapan lagi. Saya beruntung kalau memang masih ada harapan, saya dicuci di sana. Tetapi Yesus mengatakan tidak ada harapan lagi. Begitu masuk sana, ya sudah selamanya. Sayangnya, seperti itu kebenarannya. Karena bagi Tuhan, sekali lagi, itu menabrak sifat Allah. Allah Maha Suci. Sedikit dosa is dosa. Sedikit najis is najis. Itulah kenapa hukumannya adalah kematian. Bagaimana Allah menginisiasi itu? Allah memberikan korban. Anak domba itu. Dia mengalami kematian bagi kita. Kristus mengalami kematian bagi kita. Dia tidak layak, dia tidak punya dosa. Dia mengalami kutukan. Dia mengalami kematian itu. Sehingga apa? Kita hidup. Nah, bagaimana dengan upah perbuatan baik? Di hadapan Tuhan, perbuatan baik sama sekali tidak membuat kita masuk surga. Yang membuat masuk surga kita adalah rahmat melalui penebusan. Karena hubungannya dengan apa? Dosa tadi yang setitik tadi itu. Yang penting kan safety dulu. Anda aman dulu, Anda selamat. Melalui apa? Karya penebusan Kristus. Hanya karena dosa makan buah, ya, Adam dibuang. Cuma makan buah, bayangin. Itulah kenapa memang benar-benar Tuhan kodratnya nggak bisa bersatu dengan dosa. Jadi jangan berharap dengan timbangan, teman-teman. Karena sekali masuk sana, jangan berpikir bisa keluar. Seperti yang ortodoksi dikatakan Yesus tadi. Bahkan setan tadi, dia tetap masuk neraka selamanya. Walaupun dia mengatakan Tuhan itu satu. Karena dosa adalah dosa. Nah, hubungannya apa perbuatan? Perbuatan baik nanti akan berhubung dengan upah. Bukan syarat masuk surga. Karena gak ada satupun bisa membeli surga dengan perbuatan baik. Semua adalah kemurahan. Melalui apa? Kita jadikan anak dulu. Melalui karya penebusan darah Kristus. Barang siapa menerimanya mendapat hidup yang kekal. Habis. Izin Bang Suma, mungkin kalau boleh kita langsung ke konklusi supaya kita debatnya juga efektif. Boleh Bang Suma? Iya, boleh. Iya. Monggo saya persilakan Bang Suma dulu. Boleh? Mohon maaf. Gimana ini, kita closing atau gimana? Iya, maksud saya closing. Maksud saya supaya kita efektif. Kita waktunya udah hampir 1 jam. Closing atau Oke, langsung oke. main tandem Ripa Pipo atau bagaimana ya? Saya enggak, kalau gitu. closing dulu boleh nggak Bang KTP? Silakan. Ya, Mungkin ya, 5 silakan. menit ya Bang Suma. 5 menit Ya. atau 6 menit Bang Melki. Oke. Mas Edek. Mau 5 menit atau 6 menit? 5 menit aja ya Bang. 5 menit. Oh sorry. Oke. 6 menit betul. 6 menit aja, betul. 6 menit. Ya. Oke. Monggo Bang Suma. Iya, baik. Silakan. Jadi kalau pernyataan saudara kita ini harus jadi anak dulu, harus jadi menerima Yesus dulu,
dikarenakan Yesus itu datang sebagai penebus dosa. Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah pun menerima tobatnya. Jadi Adam ini tidak mewariskan dosa. Karena dia diberkati, dia diampuni dosanya. Tobatnya itu diterima. Allah itu maha kasih. Ketika hambanya kemudian bertaubat, diterima taubatnya. Bukan malah diwariskan kepada keturunannya. Begitu juga dalam kitabnya teman-teman Yahudi, dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka manusia. Jadi keturunan Adam di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan diberkati. Jadi tidak ada itu dosa diwariskan. Nah, lalu kemudian ketika saudara saya ini mengatakan di neraka nanti akan masuk orang Islam di dalam Maryam 72, 71 dan seterusnya. Di dalam Markus 9 juga diterangkan hal yang sama. Karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Itu di Markus 9 nomor 49, setiap orang. Nah, lalu kemudian kami di Islam itu sangat jelas sekali diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya umat Islam itu diupah berdasarkan perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan manusia yang akan menanggungnya adalah manusia itu sendiri, bukan orang lain, apalagi Tuhan, bukan. Karena Allah mengatakan dirinya innallaha latifun hawir. Sungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi ketika ada hambanya memohon ampun, Allah kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Allah kemudian menerima taubat dan kemudian mengampuni dosa mereka. Nah, terkait dengan yang saudara saya sampaikan. Di dalam kitab saudara, Matius 16 nomor 27, sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Yesus akan membalas setiap manusia, setiap orang menurut perbuatannya. Lalu bagaimana dengan perbuatan manusia yang setengah baik, setengah buruk? Yang mana yang mau dibalas? Kebaikannya mau dibalas dengan surga, ada kejahatannya. Kejahatannya ingin dibalas neraka, ada kebaikannya. Maka di sanalah dibutuhkan pengampunan. Manusia kemudian diberi jalan untuk bertaubat. Karena tidak ada manusia itu yang tidak memiliki dosa. Maka solusi dosa itu adalah bertaubat. Sederhana itu. Tidak mesti sulit. Tuhan datang kemudian mati untuk nembus dosa. Tidak begitu. Ajaran Nabi tidak begitu. Ya, makanya dikatakan bertaubatlah. Kiamat sudah dekat. Kenapa diperintahkan bertaubat? Ya karena manusia hanya bisa diampuni dosa-dosanya ketika manusia itu bertaubat. Pertobatan itu adalah pengakuan penyesalan di hadapan Tuhan terhadap kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Maka kemudian di dalam Islam, orang yang berdosa, orang itulah yang harus bertobat, memohon ampun. Nah, orang yang bertobat ini kemudian mengisi kehidupannya dengan amalan soleh, mereka itulah yang kemudian pewaris surga. Walladzina amanu wa amilus solihah sanudkhiluhum jannah. Mereka yang beramal soleh, mereka yang berbuat baik, kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Final itu. Mereka yang berbuat jahat, kemana perginya? Neraka. Siapa yang membuat jahat ini? Yang menghapuskan perintah Tuhannya, lalu menjadikan oknum sebagai penebus, memerdekakan mereka dari perintah Tuhan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga. Itu jelas di Islam. Jadi di Islam itu tidak perlu repot-repot mengimani oknum untuk menebus dosanya, nggak perlu. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan cara apa Allah menghapuskan dosa? Dengan hambanya ridha, ikhlas, mengakui kesalahannya, bertaubat, lalu mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan baik. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kalau ada yang bertaubat, diterima oleh Allah. Mereka mengaku kemudian bersalah, lalu bertaubat, diampuni oleh Allah. Jadi tidak perlu kemudian ada makhluk yang datang, kujuk, diimani. Sebagai pemuda nggak bisa. Amalan perbuatan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Di dalam Yehezkiel 18:30 sama seperti dalam Al-Quran. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut perbuatan kalian. Wahai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu. Ini jelas perintah. Itu seirama dengan Islam. Jadi ajaran Yahudi, ajaran Islam dalam dosa itu seirama. Bertaubat. Demikian. Habis. Boleh izin dibesarkan Bang KTP? Ya. Izin dibesarkan. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai ya. Ini dalam kitab Imamat. Imamat ini dalam kitab kami ya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang dibuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penebus dosa. Lembu itu harus dibawa ke kemah pertemuan, dan lembu itu harus apa? Disembelih di hadapan Tuhan. Artinya apa? Konsisten Tuhan. Dalam perjanjian lama, dosa itu hukumannya satu, kematian. Jadi tidak ada Tuhan kompromi. Bahkan hanya makan buah, Tuhan mengatakan apa? Pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah, kata di situ menggunakan tensis akan ya. Terjemahannya memang pastilah engkau mati pada hari itu. Nah, artinya apa? Hukuman dosa cuma satu, kematian. Dan Anda bisa bayangkan bahkan dosa yang tidak disengaja pun orang harus mempersembahkan lembu. Kematian harus dijalankan. Jadi kita jangan kemudian, oh Tuhan Maha Pengampun. Ini ngambang. Ngambang. Kalau pesawat itu nggak landing-landing. Nah, bagaimana pesawat itu landing? Dengan penghukuman itu dijalankan. Akibat kematian. Lembu tadi, domba tadi mengalami kematian bagi kita supaya kita tidak harus mati. Karena Tuhan begitu suci. Jadi kita tidak bisa menangkap kesucian Allah, menangkap kemaha pengampunan Allah, lalu melepaskan kesucian Allah. Ketiga sifat Allah ini ada. Kalau kita berpikir filosofis, maka kita tidak boleh berpikir parsial, tapi universal. Semuanya kita pahami secara komplit. Bahwa Allah, selain dia Maha Pengampun, dia juga Maha Suci, tidak bisa bersatu dengan dosa. Upah dosa hanya satu, kematian. Terbukti, dosa yang tidak disengaja, upahnya kematian. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku hendak memberi kelegaan kepadamu. Kita merasa ibadah kita pasti nggak cukup untuk masuk surga. Ini perbedaannya di dalam Kristus. Karena hanya Dia yang dari surga lah yang bisa membawa kita masuk surga. Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Yang bisa membawa saya ke Amerika, orang yang sudah tahu Amerika. Yang bukan pula yang bisa membawa kita ke surga, Dia yang naik ke surga. Jadi ada jaminan. Nah, itulah kenapa, teman-teman. Kenapa Allah harus repot-repot? Ini bukan repot-repot. Ini jelas menabrak sifat Allah. Dan ini sudah dilakukan sejak perjanjian lama. Allah konsisten. Dari perjanjian lama selalu ada namanya korban penebus dosa. Korban penebus salah. Terima kasih Pak Utar, Pak Ari. Korban penebus salah. Dalam perjanjian baru, anak domba itu yang menjadi penebus dosa manusia.
Jadi apa? Lunas? Lunas. Ngambang? Tidak. Landed clearly. Itulah kenapa ketika orang Kristen ditanya, kamu pasti masuk surga nggak? Pasti. Pasti. Pasti nggak? Pasti. Bukan semoga? Bukan. Kenapa? Pertama, secara posisi kita dibenarkan. Secara posisi kita dibenarkan sebagai anak Allah. Di dalam Roma tadi dikatakan, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, berarti ada kekudusan, ada panggilan secara posisi. Posisi kita udah menang dulu, posisi kita udah selamat dulu. Itu penting. Kemudian, setelah posisi apa? Kita setiap hari diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah kekudusan yang progresif, berjalan. Setelah itu apa? Kita dimuliakannya. Tubuh kita diubah menjadi tidak bisa berbuat dosa. Dan dia menggaransi ini dengan apa? Dengan dia bangkit dari kematian. Artinya dia punya kuasa atas maut. Garansinya pasti. Produknya itu ada. Ini yang ditawarkan Kristus. Ini yang ditawarkan Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Terus kesehariannya apa? Kita diubah hari demi hari serupa dengan gambarnya. Jika ini terakhirnya, yang benar Buddha nantinya, saya beruntung, saya masih bisa mengalami reinkarnasi. Jika benar Saksi Yehova, saya beruntung, nanti saya cuma lenyap. Mohon maaf, mohon izin. Jika yang benar Islam, ya beruntung dong, karena neraka cuma sementara. Tapi jika yang benar kekristenan, jika pada endingnya nanti yang benar kekristenan, maka tidak ada ampun lagi. Karena orang langsung di-split. Dan perkataan Yesus itu digaransi dengan bagaimana dia dia naik ke surga, bangkit dari kematian. Jadi saya undang teman-teman, terimalah Kristus. Dialah keselamatan satu-satunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Suma dan teman-teman di sini semua. Selamat pagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak Bang Jack, thank you ya atas dialognya yang santun, baik, dan juga komalnya luar biasa ini. Terima kasih Bang Suma, Siap, Mbak Rifa, siap. Pak Vivo. Mau Dinda diteruskan? Rifa, assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Mbak Rifa. Lama tidak satu komal ini Mbak Rifa. Saya minta maaf teman-teman di bawah, kalau diskusi sama saya itu agak membosankan. Nggak apa-apa loh, diskusinya seru. bagus loh ini. Materinya juga bagus, cara penyampaiannya bagus juga, sistematis. Saya minta Luar maaf biasa, teman-teman. bagus Bang Jack. Oke. Bang Suma, ini intermezzo aja. Siap, Gimana siap. Bang Suma? Apa kabar Mbak Ica? Saya tidak ada kabar dari beliau tentang beliau. Jangan kasihan, jangan Oke, dikoreng saya lagi minta nanti. maaf ya. Oke, saya Kasihan saudara kita. menghindarkan itu. Oke, mari Pak Vivo, Mbak Rifa, kalau mau masuk diskusi silahkan. Mungkin saya dikecilkan aja Bang KTP. Oke, siap. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang ingin berdialog lagi, silakan saya diturunkan, nggak apa-apa. Saya biar nyimak aja dulu. Ya, makasih ya semuanya ya. Bang Suma, terima kasih ya Bang Suma. Ya, sama-sama Bang Jack, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah mendengarkan khotbah ya dari saudara kita Bang Jack ya, di mana apa yang diuraikan itu tidak berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitabnya, bahwa keselamatan itu di dalam kitabnya itu jelas sekali harus tunduk patuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian dosa diampuni itu hanya dengan cara bertaubat. Lalu kemudian cara penghapusan dosa itu pembalasan dosa dan perbuatan itu ya diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Mazmur 62 nomor 12,
dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Itu tertulis di Mazmur 62 nomor 12. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 nomor 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Berseba. Ada 5 serambinya kemudian, dan itu menjadi dasar pijakan di Yerusalem untuk mengajarkan bahwa perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan itu masing-masing. Ini sangat jelas ya teman-teman. Sehingga ketika ada pengajaran bahwa mereka yakin masuk surga, tidak ada satupun jaminan Yesus kepada Kristen. Wahyu 22 nomor 12, sesungguhnya aku akan segera datang untuk membawa upahku, untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Jadi manusia itu diupah berdasarkan perbuatan, berdasarkan amalan. Bukan menerima Yesus mati di atas tiang salib sebagai juru selamat. Tidak ada itu. Itu ajaran Paulus itu yang gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan yang Anda luangkan untuk melihat dialog kita pada pagi hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.